Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Untuk informasi carousel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekali lagi 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan 9 ini. Rasanya kalau udah sebentar lagi Natal. Amin. Hari ini saya mau membagikan secara singkat firman Tuhan yang menutup akan tema mengucap syukur. Yaitu mengucap syukur di tengah proses kehidupan. Mengucap syukur itu mudah kalau sesuatu sedang berlangsung baik-baik saja. Kondisi baik, situasi baik, kantong penuh ya. Harga turun ya. Semuanya enak, itu mudah mengucap syukur dan bahkan saking mudahnya kita bisa tendensi melupakan ya. Meremehkan saking sudah enaknya, itu yang dikatakan zona nyaman. Tetapi ada satu hal yang juga kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, mengucap syukur di tengah krisis ya, ternyata juga sulit. Oleh sebab itu saya minta Bapak Ibu untuk kembali melihat bahwa di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah rintangan atau apapun, mengucap syukur itu bisa sulit, bisa tidak, tapi ini adalah sesuatu yang akan kita alami. 1, 2, 3, 3 kata mengucap syukur. Kata kedua, di tengah. Yang ketiga, proses kehidupan, kita bahas bersama-sama secara singkat. Dan saya ambil contohnya ini dari Nabi Elia. Mengapa? Karena saya percaya Nabi Elia ini mengalami proses demi proses, krisis demi krisis, kekurangan demi kekurangan. Padahal dia hidup setia dan ada pada kehendak Tuhan. Dia bukan orang yang tidak taat, dia justru taat. Tetapi melalui kisahnya kita akan belajar bersama-sama. PowerPoint yang selanjutnya berkata demikian. Selalu ada proses bahkan di dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu saya ambil hari ini dari kisah Elia di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan seterusnya. Tetapi tidak saya bacakan secara bersama-sama, kita baca bersama-sama apa yang ada tertera di dalam PowerPoint, mungkin hanya 2-3 ayat tapi supaya kita mengerti sedikit tentang kisah ini. Mari kita baca bersama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 3 terjemahan baru yang berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Allah. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kisah ini sering kita dengar. Elia adalah orang yang taat. Bahkan Elia taat saat dia mendapatkan firman Tuhan. Dan dia harus katakan,
nanti akan ada satu masa yang tidak ada hujan. Tidak ada embun, nggak ada air, nggak ada hujan. Nah, firman Tuhan yang ada, janji firman Tuhan dan perintah yang ada di dalam Nabi Yirmiyah, ini merupakan kehendak Tuhan. Dan karena kehendak Tuhan ada di dalam diri Elia, dia berani nyampaikan. Dia sampaikan dalam bentuk nubuatan. Tetapi saya katakan poin pertama, di dalam kita menjalani, di tengah kita hidup di dalam kehendak Tuhan, selalu ada proses. Ya, kata proses ini yang menjadi inti. Karena setelah Elia menubuatkan berkata demikian, maka dia tahu kalau ngomong gak ada hujan, berarti gak ada hujan di seluruh negeri itu, berarti dampaknya bukan untuk bangsa itu aja, tetapi dia tahu dampaknya juga untuk dirinya. Nah, dia tahu nih kalau gak ada hujan, hidup tuh susah, gak ada air susah. Padahal ini kehendak Tuhan. Kalau kita baca PowerPoint selanjutnya, itu berbunyi demikian. Ini sering quote yang kita dengar yang di kotak kuning. Di mana ada kehendak Tuhan, di situ ada visi, ya kan? Karena ada kehendak Tuhan, kalau kita nangkep itu jadi visi. Di mana ada visi Tuhan, di situ selalu ada provisi atau penyediaan Tuhan. Nah, dalam hal ini memang terjadilah. Karena akan ada musim kering, tidak akan ada hujan. Dan di dalam 1 Raja-Raja 17 tidak dikatakan ya berapa lama. Tetapi di kitab lain nanti bahkan di perjanjian baru itu disebutkan lama loh. Sekitar 3,5 tahun. Padahal waktu pertama mungkin orang-orang gak tahu kalau selama itu. Tetapi Elia tahu ada visi, ada provisi. Sehingga dia percaya kalau Tuhan bilang kamu pindah ke Kerit, karena dia juga tahu di logikanya kalau ada sungai berarti ada air. Kalau sungai itu lama-lama tidak hujan, sebetulnya akan kering. Tapi paling enggak satu hal, di mana ada visi, di situ ada provisi. Tapi boleh enggak saya tambahin? Di mana ada visinya Tuhan, di situ juga ada prosesnya untuk supaya kita ngalamin provisinya. Karena kalau sudah ada visi Tuhan, selalu harus ada proses. Dalam hal ini bagi Elia, Tuhan menyediakan satu jalan. Pokoknya kamu tinggal aja di sebuah sungai, di tepi sungai Kerit. Bagi kita, bagi saudara dan saya, kita hidup, punya visi, dan tahu kita hidup dalam kehendak Tuhan. Beberapa dari kita, kehendak Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian adalah untuk mendapatkan pasangan hidup. Akhir-akhir ini kita rutin, ya ada yang menikah. Karena kehendak Tuhan, maka dipersatukannya. Dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Itu yang didambakan mereka. Untuk menjadi pasangan suami istri. Kalau konseling ditanya kenapa sudah siap, selalu menjawab siap. Tetapi dengan visi untuk berkeluarga ini selalu ada prosesnya. Meskipun Tuhan menyediakan, meskipun kita juga sebagai hamba Tuhan memberkati dan kita mengatakan kata-kata profetis, diberkatilah engkau karena itu janji Tuhan. Diberkatilah engkau suami, diberkatilah engkau istri dan sebagainya. Tapi sebagai suami istri dengan adanya visi berkeluarga, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga tahu prosesnya harus dilalui. Setelah Bapak Ibu mungkin pada awalnya memilih untuk berkeluarga, ada visi lagi untuk mempunyai keturunan. Mempunyai keturunan pun itu sebuah kerinduan yang dalam dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau sudah hamil, kalau sudah diberi turunan itu mempunyai satu proses. Terusnya gimana?
yang punya anak kecil, mungkin satu kali kesulitan mendidik ya, kerepotan, gitu, capek. Mungkin dalam hati kecilnya mengatakan, aduh mudah-mudahan cepat bertumbuh supaya udah besar. Kalau udah 1 tahun, 2 tahun nanti kalau udah besar, udah sekolah, saya bisa bebas, bisa enak. Ternyata Bapak Ibu sekalian, punya anak ini visi yang indah, tapi provisi yang sudah diberikan kepada Tuhan itu berlangsung dengan proses. Saya melihat bagaimana proses orang tua demi orang tua bergumul, apalagi di zaman sekarang. Mesti ada proses untuk mendekatkan diri ke anak. Untuk mendidik, mengasuh anak untuk takut akan Tuhan. Setelah pikir-pikir nanti kalau SD enak, dia kan sekolahnya dari pagi sampai siang. Setelah SD ternyata SMP lebih enak, lebih besar, udah bisa bantu orang tua. Ternyata tantangan untuk mengasuh anak mulai dari bayi sampai anak-anak sampai remaja. Kita ngalami proses demi proses. Jangan pikir cuma orang tua yang mengalami proses. Anaknya pun yang bertumbuh dari dia kecil sampai prosesnya dia menjadi dewasa melalui masa remaja. Juga satu masa yang tidak mudah bagi setiap anak yang berkembang. Inilah yang namanya di mana ada visi, ada provisi, tapi tidak lepas dari proses. Bahkan kalaupun firman Tuhan katakan ada benih yang diberikan petani. Benih itu dengan sebuah visi dari benih akan menjadi tanaman yang berbuah. Sekarang bukan lagi benih tetapi menjadi buah. Berkembang menjadi buah. Seorang petani tahu visinya adalah menanam benih. Petani juga tahu dari benih ini akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat berlipat ganda. Tetapi bukankah petani juga mengerti bahwa prosesnya terlibat di dalamnya kerja keras, menunggu, ya, menyiapkan lahan, menyiapkan tanah, menanam, menyiram, menunggu, belum lagi memelihara dari hama, melindungi dari serangan-serangan, itu sebuah proses. Tapi bukankah kita hidup juga dengan satu kehendak Tuhan? Tetapi kehendak Tuhan tidak meniadakan proses. Ingat ya, kehendak Tuhan tidak meniadakan proses. Air firman Tuhan ini selanjutnya berkata demikian. Memang Tuhan menyediakan sungai yang airnya mengalir. Bahkan Tuhan menyediakan GrabFood yang datang tanpa orderan, tanpa ongkir. Yaitu burung gagak yang Tuhan perintahkan untuk memberi makan si Elia di tempat persembunyiannya. Nah, dan memang Elia sudah terima visi. Elia percaya akan visi dan dia melangkah ke sungai itu. Pergi ke sungai tersebut dan terjadilah provisi itu. Pagi dan petang Elia tidak pernah kelaparan. Amin. Tapi what's next? Yang kedua, proses itu berjalan terus. Karena secara logik saya katakan, logika aja. Kalau terus menerus dikerit, itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi ada satu musim di mana meskipun kita udah menikmati yang tadi saya bilang makanan yang Tuhan kirim, air yang melimpah, tetapi selalu ada proses selanjutnya. Kalau bagi Elia, proses selanjutnya adalah sungai menjadi kering. Karena saya katakan kalau hujan gak turun-turun, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, pasti kering. Maka tujuan Tuhan selanjutnya, visi Tuhan selanjutnya bagi Elia adalah kamu pergi.
kamu pergi. Ada visi yang baru, bukan dikeret lagi. Kamu pergi ke wilayah Sidon dan diam di sana. Ini ada satu proses lagi karena visi yang baru akan mengalami proses yang baru. Dan Elia menjalani proses ini untuk mencapai sebuah tujuan. Karena dia katakan Tuhan tuh memerintahkan sebuah tujuan yang menurut saya perlu kita baca. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini dia proses yang saya bilang proses bagi Elia. Bapak Ibu sudah baca, nanti akan baca. Dia menerima proses ini. Tetapi kalau bagi saya, bagi saudara, bagi Bapak Ibu sekalian, kalau tahu setelah sungainya kering, kita dikirim kepada kota yang lain, tetapi harusnya mungkin pikiran saya adalah aku telah memerintahkan seorang entrepreneur untuk memberi engkau makan. Itu lebih masuk akal. Aku telah memerintahkan seorang businessman, businesswoman yang berhasil untuk memelihara engkau dan memberi engkau makan. Itu logikanya. Tetapi di sini dikatakan aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab kalau menjelaskan janda, ini adalah satu kelompok ya, orang yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan lindungi karena janda itu ditinggal oleh suaminya. Ya, enggak punya suami, tidak punya pemasukan, sebatang kara, tidak bisa mengharapkan orang lain, tidak bisa mengharapkan anak, tidak bisa mengharapkan tetangga. Oleh sebab itu, bahkan firman Tuhan ditujukan kepada gereja untuk memberi perhatian kepada dua kelompok orang ini, yaitu janda dan yatim piatu. Sehingga sudah pasti janda identik dengan orang yang kurang, golongan yang kurang, bukan golongan yang berlimpah. Tapi di situ Tuhan kirim Elia untuk pergi mencari dan menemukan seseorang janda yang Tuhan sudah perintahkan. Wow, kalau saya akan tanya Tuhan, akan protes, akan banyak keraguan, banyak pertanyaan. Ya, meskipun tadi dikatakan di mana ada visinya, di situ ada provisinya. Gambaran itu menunjukkan gambaran dari saya dan mungkin kebanyakan kita. Karena kalau Elia dia bersiap, dia setia, dia taat, dia percaya. Tapi kalau saya, di mana? Kalau itu yang tadi pertanyaan saya, kok dikirim ke janda? Gitu. Nggak ada yang lebih baik dari yang kelihatannya lebih masuk akal. Mungkin ada keraguan juga gitu. Janda yang mana? Gitu ya. Emang kotanya ada, tetapi di situ pasti banyak janda. Nah, zaman dahulu tidak ada yang namanya Sherlock gitu ya. Nggak ada yang namanya Google, yang mana nggak ada. Jadi untuk hidup di zaman dahulu, saya merasa lebih dibutuhkan iman percaya yang lebih besar ya. Kalau zaman sekarang masih ada bantuan dari teknologi mungkin ya. Ternyata kemajuan teknologi tidak membantu banyak untuk proses. Karena di sini intinya adalah bagaimana ketaatan Elia itu. Yang kita lihat dia sesudah itu ia bersiap, langsung bersiap. Itu dikarenakan adanya satu kondisi hati yang percaya siapa Tuhannya. Yang kita nyanyikan bagi hari ini. Allahku dahsyat, berkuasa. Tetapi bukan cuma dinyanyikan, tapi betul meresap dan mempercayai, menghidupi kedahsyatan, kebesaran Tuhan. Next. Ada satu pepatah yang saya malah ambil ini. Waktu saya jalan nyetir
di belakang truknya jelek, tapi kata-katanya bagus. Banyak protes, memperlambat proses. Betul juga. Karena tadi dikatakan Elia langsung siap. Tapi kalau itu saya, karena saya mungkin bertanya, mungkin ragu-ragu, mungkin takut, itu banyak protes, memperlambat proses itu ada benernya. Tapi Tuhan itu, Tuhan yang baik. Dia nggak ngelarang kita protes, cuma selalu ada dampaknya kalau terus menerus protes. Gak usah Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang punya anak. Pernah diprotes anak? Ya pernah lah. Dan kita sebagai orang tua ya harus siap gitu loh. Kita juga protes terhadap anak. Ayo jangan terlambat, ayo dong gitu. Rajin belajar ini itu. Protes itu memang udah bagian dari kehidupan. Demikian juga proses. Tetapi betul juga kata-kata ini. Kalau terlalu banyak protes itu bisa memperlambat proses yang harusnya dijalani. Bisa selesai. Tetapi bisa menjadi lama sekali gara-gara kita terus-terusan protes. Nah, kita juga tadi salah satu pertanyaan tuh ya, kalau kita terus merenung, kita terus protes, kita terus khawatir, kita takut, bingung, itu akhirnya kita menunda. Tadi Elia katakan Elia bersiap loh. Terima pindah ke janda nanti cari janda dia siap. Tadi saya katakan kalau saya mungkin karena banyak bertanya, kekhawatiran itu membuat saya menunda. Ternyata menunda ini awal sebuah keterlambatan. Ya memang betul sih. Ada quote yang mengatakan kalau kamu menunda satu pekerjaan, ya sah aja bisa aja tunda. Yang kamu tunda kerjaannya, tetapi detik tetap berjalan. Kita bisa menunda sebuah pekerjaan, menunda sebuah proses, tapi kita tidak bisa menunda berjalannya waktu karena itu terus berjalan. Saat saya hening aja udah 2 detik, saya nggak bisa menunda, mengembalikan. Oleh sebab itu, kesiapan hati Elia ini itu menjadi teladan ya bagi kita ya. Dia kok bisa sih langsung aja, kalau saya kok masih banyak yang perlu saya pikirkan, renungkan. Ini bukan berarti kita tuh selalu gerusa-gerusu ke susu, bukan. Ada waktunya kita menunggu. Menunggu tidak sama dengan menunda. Menunda itu udah pasti menunggu, tetapi terus menerus tidak berani action, itu menunda. Tetapi menunggu, mungkin bagi beberapa orang ini kesannya kamu tuh nunda. Tapi kalau engkau tahu engkau sedang menunggu dan engkau begitu tahu perlu waktu, itu bukan menunda, menunggu. Bahkan saat kita menunggu jawaban dari Tuhan, menunggu waktu harus menjalani proses penuh dengan ketidakdamaian, hati yang galau, kita menunggu. Itu bukan menunda. Di sini maksudnya menunda ini sudah tahu jelas ini kehendak Tuhan. Sudah Tuhan bukakan, sudah Tuhan berikan visinya, Tuhan sudah jelaskan provisinya meskipun belum 100%, tapi kita menunda karena kita tidak mau ambil resiko, kita takut. Kita tidak berani melangkah dengan iman, ini maksudnya menunda. Oleh sebab itu siap tahu bahwa dengan adanya proses itu kita perlu menjalaninya. Jalani saja, ambil langkah iman. Amin. Tadi saya katakan tadi Elia kan selalu dia bersiap-siap ya.
Sesudah itu ia bersiap. Itu yang saya garisi merah, karena kita perlu belajar. Setelah kita mendengar, setelah kita merenungkan, setelah kita benar-benar tahu, kita juga mulai melangkah dengan bersiap-siap. Elia pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Saya mau katakan tadi, kenapa menunda-nunda yang sudah menjadi waktu harus kita action itu bahaya. Karena kalau terlambat, kalau Elia terlambat, mungkin jandanya sudah selesai mengumpulkan kayu api. Tetapi Tuhan melalui Roh Kudus-Nya juga membantu kita, menuntun supaya kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Elia waktu itu bisa ketemu di kota itu, ya, di pintu gerbang kota itu dengan seorang janda. Dia tidak mungkin tidak seperti saya yang sifatnya ragu-ragu, khawatir dan terus bertanya-tanya, mau menghampiri terus takut, iya kalau iya itu. Kalau enggak gimana? Malu aku. Masa aku nanyanya gimana? Ibu, kamu udah terima pesan Tuhan enggak? Kamu mesti memelihara nabi seperti aku. Mungkin itu ya, itu enggak disebutkan, tapi saya membayangkan kalau saya adalah Elia. Saya penuh dengan keraguan, mungkin saya tindakannya itu berbeda dengan Elia yang langsung berseru kepada perempuan itu. Dan enggak pakai tanya, kamu udah dengar enggak suara Tuhan? Enggak, langsung minta air dong. Gitu. Ambil bagiku sedikit air dalam kendi, ya, supaya aku minum. Ini berarti minta air minum jatahnya janda yang dia bawa di kendi. Karena dia sedang mengumpulkan kayu api sambil pergi kemana-mana bawa kendinya. Dan itu jatahnya dan dia minta, boleh enggak? Coba ambil bagiku, istilahnya minta sedikit air dalam kendi itu. Tadi yang saya katakan, kalau tadi kata-katanya saya, aduh bener, ragu, bingung, takut. Saya punya firman Tuhan yang saya mau bagikan. Gimana supaya saya bisa seperti Elia yang siap langsung. Saya percaya Tuhan itu akan menuntun. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Oh, ini yang didapatkan Elia. Pengertian bahwa meskipun nanti harus berhadapan dengan orang yang namanya janda, dia dapatkan pengertian. Tuhan pasti telah berbicara kepada janda itu. Saya nggak tahu, mungkin di sini sama. Ada yang merasakan ya ragu-ragu, bingung, ketakutan ya. Tapi yang kita butuhkan adalah pengertian, pewahyuan dari Tuhan. Kalau terima pengertian dari Tuhan, apapun yang kelihatannya mustahil, kita akan jalani. Karena apa? Udah ada iman. Ini yang kita katakan bahwa oke, kita melangkah walaupun belum melihat, tapi kita berani melakukannya. Karena kita tahu kalau Tuhan menyertai, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau ini sesuatu yang dari Tuhan, kita mesti melangkah. Meskipun gak jelas 100%, tapi kita perlu melangkah. Oleh sebab itu, kata-katanya adalah perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian. Ini adalah Paulus mengatakan nasihat ini kepada Timotius. Pokoknya yang akan memberikan kepadamu pengertian itu Tuhan. Boleh minta nasihat teman. Boleh curhat ke sesama. Apalagi kepada hamba Tuhan. Boleh. Tapi ada saatnya. Begitu banyaknya proses dan banyaknya keraguan yang mungkin kita
katakan, tanyakan setiap saat kepada manusia, Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian dalam segala sesuatu. Oh, garis bawahi, dalam segala sesuatu. Kalau engkau hari ini menemukan satu hal yang kelihatannya tidak ada jalan keluar, ingat firman ini, dalam segala sesuatu. Bosmu tidak bisa memberi jalan keluar, cuma bisa memberi perintah dan orderan. Ingat, Tuhan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Suami atau pasangan atau anak atau mertua atau mantu, apapun tidak bisa mengerti hatimu, apa yang ada di isi hatimu, ingat, Tuhan akan memberikan kepadaku pengertian dalam segala sesuatu. Pengertian ini penting, karena kalau kita sudah mendapatkan pengertian, kita ngerti, kita dapat hikmat, kita dapat damai sejahtera. Kalaupun kelihatannya ini sesuatu hal yang rumit, yang tidak terselesaikan, yang seringkali membuat hilang sukacita dan damai, melalui pengertian dari Tuhan. Melalui firman Tuhan, pengertian itu dapatnya dari firman yang berbicara. Sehingga memberikan kedamaian yang melampaui akal pikiran manusia. Itu yang membuat saya bisa mengatakan, kok Elia bisa ya begitu? Karena dia mendapatkan pengertian yang membuat imannya menghasilkan ketaatan. Next. Yang ketiga dan terakhir. Elia ini melakukan sesuatu yang gak gampang. Tetapi biarlah ini menjadi teladan juga bagi kita. Kita itu ingin kemenangan demi kemenangan. Bahkan kita tahu kita lebih dari pemenang. Anak Tuhan, engkau adalah orang-orang yang sudah diberi kemenangan. Ada gak kemenangannya? Saya katakan kemenangan telah diberikan. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia memberikan kemenangan. Kita menang karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita menang sekarang menjadi anak Tuhan, kita bisa menjalani proses kehidupan sehingga kita bisa menghadapi tantangan dan rintangan dengan kemenangan. Oh, ini berhubungan sekali dengan tema yang bulan lalu kita bicarakan, yaitu tentang doa. Karena seringkali kita berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tidak pernah menolak seruan orang yang berseru kepadanya untuk minta pertolongan. Tetapi di dalam orang yang sudah mengerti tentang kemenangan, dia tidak hanya sekedar berdoa, Tuhan beri aku terobosan. Meskipun terobosan itu baik. Tetapi kalau katakan Tuhan beri aku keterobosan, itu seakan-akan gitu ya. Pernah nggak di jalan tol tapi macet gitu ya. Dan semua lain macet, tapi ada satu jalur di kiri yang harusnya tidak boleh dilalui karena itu jalur untuk orang yang mogok dan berhenti. Tetapi kita pernah nggak nerobos? Saya pernah, makanya saya cerita. Sebetulnya salah. Tapi ya memang harus diterobos. Kalau enggak gimana ya? Nah itu dengan resiko sendiri. Karena ada orang yang tertangkap gara-gara ini. Dan ada orang yang tertabrak gara-gara hal ini. Tetapi saya dan Pak Budi pernah. Pak Budi yang nyetir, saya yang suruh. Jadi dua-duanya salah. Tapi kita selamat ya Pak ya. Tidak ketangkep. Itu terobosan bagi kita. Karena apa? Setelah melewati balik, waduh ini ya terobosan. Tapi saya nggak berani mengatakan terima kasih Tuhan, udah nggak ketangkep gitu. Enggak juga sih, saya udah mulai, lah itu salahmu kalau sampai ketangkep ya resiko ditanggung sendiri ya. Tapi seringkali kita tuh pengennya begitu tuh, ada terobosan. Dan kalau dalam proses kehidupan tidak selalu tersedia jalur paling kiri. Tetapi doa kita bisa doa untuk meminta kekuatan Tuhan.
Kasih aku kekuatan, kasih aku hikmat. Tantangan ini ada, aku tahu engkau jauh lebih besar dari tantangan yang aku hadapi. Nah itu doa-doa orang-orang yang menang. Karena tantangan yang Elia hadapi itu sebetulnya cukup besar. Sesudah minta minum, minta makan lagi. Minta roti Bapak Ibu sekalian. Dan kalau saya enggak tega minta terhadap janda. Tapi ternyata ini kehendak Tuhan untuk Elia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tanpa memandang ini masuk akal atau enggak masuk akal. Enggak usah asumsi janda ini punya persediaan banyak. Memang asumsi tidak berlaku di sini. Kenyataannya janda ini enggak punya banyak makanan. Tetapi kok Elia berani meminta. Melangkah dengan iman itu awal sebuah kemenangan. Bagi janda ini, waktu dia diminta rotinya, dia katakan, ini sisa terakhir. Habis ini kita olah, kami olah, aku dan anakku makan, terus udah mati, gak ada lagi. Ini yang terjadi. Berarti janda ini sudah dipersiapkan memang untuk bertemu dengan Elia dengan satu tujuan, untuk dia diberkati melalui Elia. Tetapi diberkatinya melalui proses, harus melepaskan apa yang ada, yang tinggal sedikit, yang merupakan persediaan terakhir sebelum asumsi janda ini dia akan mati. Asumsi ini seringkali kita alami. Aduh ini sudah isai. Ini terakhir, habis deh, habis ini pasti nggak ada jalan keluar. Gimana ini? Ada orang yang terima asumsi ini langsung patah harapan, putus harapan, ya, tidak mau hidup karena apa? Merasa tidak ada gunanya hidup, lebih baik mati. Saya katakan, ya kalau mati, kalau setengah mati, oleh sebab itu tidak ada, tidak perlu. Memang bahkan ada memang sebersit lebih baik aku mati. Gimana caranya mati? Bunuh diri, saya tanya apakah bunuh diri? Ya kalau bunuh diri itu berhasil itu mati dan itu konsekuensinya saya nggak tahu. Tidak bicara di sini, tapi kalau setengah mati itu luar biasa, lebih menyakitkan. Dan di sini janda ini tanya, protes, boleh protes. Lah kalau aku kasihkan ini satu-satunya tinggal satu kali makan, jatah makan. Habis itu aku dan anakku akan mati. Protes, katakan itu kok di sini dalam hal ini Elia sebagai pihak yang meminta itu juga punya pengetahuan yang Tuhan bukakan. Mungkin tidak disebutkan, tetapi dia tahu justru di saat krisis ini aku meminta. Karena Tuhan udah deket sama Elia. Dia dapat pengertian, kamu gak usah sungkan takut. Karena melalui mulah janda itu akan diberkati. Kadang-kadang hal yang sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Sulit bagi Elia. Tetapi dia berani meminta. Gak apa-apa. Waktu udah komplain gak punya. Elia ngomong gak apa-apa. Tetap aja buat untuk aku dulu, katanya demikian. Saya percaya kita juga gak apa-apa. Kadang kelihatannya sulit. Tapi percayalah Tuhan sudah menyiapkan kita untuk melangkah, untuk meresponi tantangan ini dengan iman, percaya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Apa melakukan pekerjaan yang baik? Pekerjaan yang baik itu bukan pekerjaan yang semuanya baik memberi kalau kita punya. Tetapi termasuk di dalamnya pekerjaan yang baik adalah menghidupi proses kehidupan dalam keadaan baik atau tidak baik. Tetapi melakukan hal yang baik. Menurut saya ayat ini bisa dipraktekkan untuk supaya kita berani ambil langkah. Karena apa? Kita sudah diciptakan
dengan satu kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk melawan, melangkah dan melampaui segala proses kehidupan ini dengan kemenangan demi kemenangan. Tuhan mau kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, nasihat terakhir saya. Ini nasihat saya copy dari ayat firman Tuhan karena ini yang dialami Paulus yang saya kagumi. Paulus itu mengalami proses kehidupan yang gak gampang. Karena itu dia katakan demikian. Biarpun kami sering ditindas dari segala arah, kami tidak hancur. Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, kami tidak pernah putus asa. Biarpun kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kami. Saya tutup dengan satu kalimat bahwa Allah tidak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang Bapak Ibu alami mungkin gak seberat Paulus ya. Atau mirip, saya gak tahu. Tapi ditindas dari segala arah. Ada di sini yang ditindas mungkin hanya dari satu arah, tapi dari segala arah. Tapi Paulus tahu dia tidak hancur. Padahal masuk penjara. Padahal bapak belur. Tetapi dia tahu apa yang tidak hancur. Semangatnya, imannya, tubuhnya mungkin terpenjara, terbelenggu. Tetapi jiwanya merdeka. Seringkali Paulus juga tidak tahu jalan keluar dari masalah. Nah ini kalau ini relate, ya ini yang sedang kita alami. Gimana ini jalan keluarnya? Kalau semua harga naik, gaji tidak naik ya. Kalau semuanya sulit gitu ya. Toko sepi, usaha sepi, kliennya menurun, bisnis turun, gimana? Tapi satu hal, karena Paulus percaya Allah tidak akan meninggalkannya. Kita bisa juga percaya Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Kalau kita percaya Tuhan dalam hal apapun, mau itu kondisinya sulit, mau itu tindak rintangan atau tantangan atau kekurangan, kekeringan, kebakaran, apapun itu, saya yakin Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Ini artinya mengucap syukur di tengah proses kehidupan. Karena kita bisa mengatakan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan ucapan bibir mengucap syukur, tetapi di hati yang tulus kita mengucap syukur. Karena kalau cuma mengucap syukur, semua orang bisa suruh mengucap syukur. Menyanyi, mengucap syukur, semua bisa. Tetapi ucapan syukur yang keluar dari hati, tahu bahwa Tuhan menyertai, itu dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang untuk tim musik bangkit berdiri dan membantu saya. Firman Tuhan ini singkat, tapi saya percaya kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk karya Kristus di kayu salib. Dikatakan kita itu umat pemenang. Dia telah mati bagi kita. Sehingga kita bisa hidup bersama Dia. Firman Tuhan katakan, kalau kita bertekun, kita akan memerintah. Seringkali kita tidak bertekun, tapi Tuhan tetap memberikan kesempatan. Tetapi firman Tuhan katakan, tapi jika kita menyangkal, Dia pun menyangkal. Seakan-akan ini ada satu kalimat yang negatif. Aduh, kalau aku menyangkal Tuhan, Tuhan menyangkal. Tapi ayat selanjutnya dikatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan Tuhanlah yang memampukan kita untuk tetap bisa percaya
Di tengah krisis tetap bisa ada perlindungan Tuhan, ada damai sejahtera di hati. Mari kita nyanyikan lagu ini, Lingkupiku. Dan kita tahu bahwa di tengah semua, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini. Tapi saya percaya proses ini terjadi untuk semua orang. Apapun yang sedang Bapak Ibu lalui, ingat ini. Tuhan mengasihi, menyertai, dan di mana ada penyertaannya, ya, di situ ada perlindungannya. Kita nyanyikan lagu ini dan kita renungkan betapa baiknya Tuhan melindungi kita semua. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayang-Mu. Naungi aku ya Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi kita nyanyikan. Biarlah setiap hati bisa menjadi tenang karena kita merenungkannya. Lingkupiku, haleluya, dengan sayap-Mu, haleluya. Naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saya tidak tanya siapa yang sedang menjalani proses kehidupan, karena saya tahu setiap kita sedang ada dalam sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan visi yang Tuhan berikan. Tetapi justru di tengah perjalanan inilah terjadi pergumulan. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang percaya firman ini untuk saya, bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan segenap hati di saat badai bergelora. Kita katakan tantangan apapun itu, termasuk saya katakan, saya percaya aku akan terbang bersama Tuhan. Aku lebih tinggi dari masalahku. Aku akan menghadapi masalahku dengan kemenangan yang Dia berikan melalui apa yang Dia lakukan di kayu salib. Kita nyanyikan di saat badai bergelora. Oh, di saat badai bergelora, oh kuatkan imanmu, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Oh sekali lagi, oh di saat
ketenangan inilah Engkau mampu bersyukur. Engkau mampu memiliki damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah ya Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku bersyukur keluar dari hatimu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Katakan selama hidupku aku menyembah-Mu Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tuhan, biarlah ucapan bibir kami ini yang telah kami katakan selama hidupku, kami mau menyembah-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang memberikan kami kekuatan saat kami harus melalui penindasan, kami bisa menjalaninya dengan kekuatan yang dari Engkau. Sehingga dengan tekun dan tahan uji, kami tetap melangkah memasuki jalan kehidupan di dalam kehendak-Mu, menghadapi proses dengan hati percaya penuh Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atasmu untuk semua yang sedang kami hadapi saat ini. Kalau saat ini kami juga mau memberikan persembahan ataupun perpuluhan, kami serahkan akan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan hati penuh sukacita, juga dengan pengucapan syukur. Tahu karena Engkau yang terlebih dahulu sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa tetap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.